So the title of my sermon this afternoon, this is the longest title ever, I think. Ini judul yang paling panjang selama ini, yaitu The Biggest Difference. What is the biggest difference in our life? It is hope. And then today I want to share with you some examples of hope in the Bible. Jadi maksudnya apa? Ini saudara yang kasih Tuhan, kita ini memiliki perbedaan yang besar ya antara kita sebagai anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. So we have quite a big difference with what we believe between worldly belief and then we as a Christian. In our first teaching for marriage counseling is the difference between Christian marriage and then just any other regular marriage. Gitu. Jadi ada perbedaan dalam kehidupan kita nih. Misalnya perbedaan pernikahan Kristen dengan pernikahan bukan Kristen itu apa sih? Nah, gitu ya. So there are so many big difference in our life between what we believe and then what the world believe actually. Dan one of the thing, satu hal yang berbeda yaitu area yang namanya pengharapan. Dan saya mau lebih dalam lagi, saya akan langsung masuk kepada contoh-contoh pengharapan yang ada di dalam Alkitab. Saya lupa berapa tahun lalu ya kita bahas hampir 1 tahun tuh tentang hope, tentang pengharapan gitu ya. Itu satu hal yang dalam sekali. Tapi hari ini kita akan melihat beberapa contoh dari Alkitab yang menyatakan tentang pengharapan. So, by the way saya akan campur ya hari ini, saya akan coba campur antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. So the biggest difference, hope and then examples of hope in the Bible. Now, I believe that one of the biggest challenge that we face in our life is to never lose hope. It is hard, to wait for the desires that never seems to come or to keep believing when we face disappointment, when we face pain, when we face something that's pressure. But I think hope is like the fuel that can drive our life. It's like the fuel that can keep us going, keeps us moving. Jadi pengharapan itu seperti kayak bahan bakar yang membawa kita bisa terus bergerak gitu. Terlepas dari banyak sekali tantangan yang membuat kita seringkali kita berhenti, kita diam, kita tidak memiliki apa-apa. Dan tantangan kita nih dalam setiap level, untuk setiap umur, karena setiap hal, setiap orang di level manapun, siapapun dia, itu tantangannya adalah untuk tidak kehilangan yang namanya pengharapan. Gitu ya. So that's the biggest challenge, to never lose hope. Ingat bahwa ada yang mengatakan bahwa ya, dan bukti juga bahwa orang itu bisa hidup tanpa makan 30-40 hari. Orang bisa hidup tanpa minum 3 hari mungkin maksimal. Dan orang tapi tidak bisa hidup tanpa yang namanya pengharapan even a minute gitu. So we need to have hope in our lives, everyone. Now what's the difference between our hope as believer and then the world's hope that the worlds have in their life? So perbedaan besarnya itu apa antara orang dunia istilahnya ya yang tidak mengenal Tuhan dengan kita yang mengenal Tuhan. So let's start with this. What is worldly hope? Now worldly hope is a temporal hope and a wishful feeling that what is expected will happen without any certainty, that will lead us to disappointment. Now this is not translation from any kind of dictionary. This is just to give us an example for us to have a better understanding about worldly hope. Jadi pengharapan yang dimiliki dunia itu apa? Ini sebuah wishful feeling. Jadi sebuah keinginan dari hati aja, pengharapan dari hati, di mana yang diharapkan dari kita itu bisa terjadi, kita pengen sesuatu terjadi tanpa satu kepastian gitu, without any certainty. Dan kalau tidak terjadi, biasanya itu membawa kita kepada yang namanya kekecewaan. Gitu ya. Jadi pengharapan dari dunia itu berakar biasanya kepada orang atau kepada hal-hal tertentu. Dimana kalau kita mendasari itu kepada orang itu kan berubah ya. Orang itu memiliki perasaan dan perasaan bergantung kepada situasi yang dia alami. Dan kalau dinamakan dengan orang dan seringkali orang itu memiliki sebuah keraguan-raguan. Benar gak ya? Jadi gak ya? Jadi kalau kita tanpa Tuhan, kita ini menaruhkan pengharapan kita kepada satu hal yang tidak pasti.
So worldly hope is rooted in the person that is capable to make mistake, oftentimes driven by emotion which is affected by so many things, or rooted in an unreliable situation, or things which are uncertain. And then it usually contain what we call doubt and personal bias and can often be misdirected and selfishly motivated. Now, so what is biblical hope? Pengharapan yang alkitabiah itu seperti apa? Now, biblical hope is a sure and confident expectation of receiving what God has promised us in the future based on His character, His word, and the sound reality of what God has done in the past. Jadi pengharapan kita di dalam Tuhan, pengharapan yang alkitabiah itu adalah satu pengharapan yang yakin dan pasti gitu ya. Sebuah pengharapan yakin dan pasti untuk kita bisa menerima apa yang telah Tuhan janjikan bagi setiap kita di masa depan. Yaitu setiap janji firman Tuhan. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya karakter Tuhan sendiri, dasarnya firman Tuhan, ya dan amin, yang tidak berubah. Dan kemudian sebuah bukti yang nyata, sebuah kenyataan akan apa yang telah Tuhan lakukan di masa lalu. Gitu. Jadi Tuhan kan telah melakukan hal yang besar gitu ya, yang luar biasa. Nah, apa yang menjadi pekerjaan Tuhan itu memberikan pengharapan kepada kita. Ada lagu kan, let's do it again, Lord do it again. I know you did a miracle, do it again. Jadi Tuhan yang melakukan mujizat, Tuhan yang melakukan terobosan, Tuhan yang menyembuhkan, itu adalah Tuhan yang menjadi dasar dari pengharapan kita. Yaitu pengharapan yang pasti. Gitu. Now remember that few weeks before, about maybe 2 months, 8 weeks, we've learned about the character of God. Let us remember again that our God is Elohim. What it means is our God is the all-powerful God. He is also Adonai, the owner of all. He is also El Shaddai, the almighty sufficient one. And then he is also El Elyon, the God most high. Jadi kalau kita mendasarkan pengharapan kita kepada Tuhan, jangan lupa siapa Tuhan kita. Nah, kita udah belajar banyak nih. Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan semuanya, yang berkuasa, Dia yang memiliki segalanya, Dia yang mengatur segalanya, Dia yang mampu membuat yang tidak ada menjadi ada, Dia yang mampu memenuhi segala kebutuhan kita, dan Dia adalah otoritas di atas segalanya, di mana semua makhluk, semua otoritas yang ada di muka bumi ini tunduk kepada nama Yesus Kristus. So that's the God of hope that we have in our life. So when we put our hope in the God of hope, in God Himself, which is the source of hope, we know that we have an anchor in our life, that we become the person or the people that will receive the promises of God as He promised us in the Bible, through the Bible. Oke, saudara bisa mendapatkan ya. Next slide. So, jadi maksudnya apa? Tuhan menciptakan segalanya. Next slide again, one more. Nah, oke. So, Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan memiliki semuanya, Tuhan mengendalikan semuanya, dan semuanya itu tunduk kepada Tuhan. Itu adalah Tuhan yang kita sembah. Tuhan di mana kita menaruh pengharapan kita kepadanya. So, ini adalah Tuhan kita. Jadi saudara bisa lihat ada sebuah perbedaan yang besar antara Tuhan yang kita sembah dengan pengharapan yang dunia ini miliki. Dunia ini miliki kan pengharapannya kepada orang, yang berharaplah kepada pemerintah, semoga gini. Atau berharap kepada ini, semoga ekonomi semakin membaik. Nah, semuanya itu tidak pasti dan berubah-ubah, tetapi Tuhan kita tidak berubah. Amin. Tuhan kita tetap janjinya ya dan amin selama-lamanya. So, sore hari ini kita akan lihat beberapa contoh di dalam firman Tuhan bahwa ini ada orang-orang yang luar biasa nih. Mereka adalah orang-orang yang mengalami secara nyata, jadi ini bukan dongeng ya, ini bukan fiksi. Orang-orang yang mengalami, ada yang menantikan untuk memiliki keturunan, ada yang mereka tetap percaya ketika situasi sulit, ada orang-orang yang mereka bahkan mengalami sebuah tekanan atau mengalami siksaan. Tetapi dari kehidupan mereka semua itu, saya berdoa supaya kita bisa mendapatkan satu pengharapan yang kuat ketika kita melihat kehidupan mereka, karena ada kesaksian yang dinyatakan bahwa Tuhan bekerja dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. So we will see through their life
how these amazing men and women of God find hope in God when they were in very difficult circumstances. They endured the pain of waiting to be parents, the fear of physical danger, the pressure of to save lives, the longing to be healed. They want to be healed, and then the pain-filled sacrifice for a greater purpose. So as they put their hope in God Himself, we know that our hope is not disappointed. We will not be disappointed because our God is the God of hope. Oke ya, beberapa contoh firman Tuhan dari banyak saya akan ambil beberapa. Oke, yang pertama kita akan belajar, kita lihat bahwa when it's hard to believe, when believing gets hard, hope believes anyway. When believing gets hard, hope believes anyway. Boleh baca sama-sama 3 kata pertama dengan saya, 1, 2, 3. Hope believes anyway. Pengharapan itu tetap percaya, kira-kira begitu ya. Pengharapan tetap percaya dari cerita Abraham. Nah, kita sempat dengar beberapa minggu lalu tentang Abraham. So, short on the story, God once made a covenant with Abraham when he was 75 years old. And then it's written in the book of Genesis chapter 12. So God said to Abraham basically, I will make you a great nation. And then you are going to be father of nations. You are going to have a big family. Your descendants will be like the sand on the seashore and then like the stars in the sky. So you will become a great nation. You will become a big family. That's God's covenant to Abraham. Okay, God's promise to Abraham. But short on the story, we know that they face some facts that they cannot produce life. Abraham was old, and then Sarah was barren, and then past the age of having a child. In the book of Genesis chapter 18, verse 11 to 12, the Bible says this. So Abraham and Sarah were very old, and Sarah was past the age of childbearing. Even if someone can have a child, we know in the woman, there's something that's called menopause, that you cannot have a child anymore. So that's according to age. Sarah was past her age to have a child. So Sarah left to herself as she thought, after I am worn out and my Lord is old, will I now have this pleasure? Nah saudara, kembali bahwa Tuhan punya perjanjian, Tuhan berikan perjanjian, kamu akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tetapi ada sebuah kenyataan yang ada bahwa mereka tidak bisa punya anak. Nah, saya mau katakan bahwa this is not something that is hard. If it is something that's hard, it means that there is still possibility, right? You just need to try more. You need to give your effort more. If it is just hard, but it doesn't mean that it cannot. But when we say that it is impossible, it cannot. Well, you cannot. Secara umur, secara kondisi fisik, 2 orang ini sudah tidak bisa. Nah itu fakta, bukannya susah loh. Kalau susah masih bisa diusahakan. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa Abraham misalnya dengan Sarah mereka tidak bisa gitu, bukan susah. Nah berarti kan ada sebuah kenyataan ya. So let's bring it into our own life. Well, how's our condition right now? Is it hard? When it's hard, well, we can still give our best and then do our best and try. But there are situations in our life that we are facing right now that it seems like, it is impossible. I don't know how. I cannot see the way to it. I cannot see that it can be given. I can receive this. I can experience this. Saya nggak bisa lihat bahwa ini bisa terjadi dalam kehidupan saya. Kayaknya nggak bisa nih, udah nggak bisa. So, as a human being having all of those facts, it is not just hard, but it is impossible. Now, that's Abraham and Sarah. So the question is, what was Abraham's response when God revealed Himself and reminded Abraham of His covenant? Kemudian kan jadi pertanyaannya, respon Abraham seperti apa nih? Punya janji Tuhan, tapi punya kenyataan, saya nggak bisa. Gitu. Kami nggak bisa. Nah, terlepas dari situasi yang ada, nah ini luar biasa. Abraham dia tetap percaya.
So despite the impossible situation, Abraham believed anyway. So in the book of Genesis 18, Romans 4 verse 18. Romans 4 verse 18, the Bible says this in the Message translation. When everything was hopeless, Abraham believed anyway. Ketika semuanya hopeless, berarti tidak ada pengharapan, tidak mungkin, hopeless, Abraham dia tetap percaya. Wah, ini luar biasa, saudara. Ini satu iman yang perlu kita miliki di dalam Tuhan. When everything was hopeless, Abraham believed anyway. So each time you remember, each time you are facing difficulties in your life, impossibilities, remember this verse that, when everything was hopeless, say it to your spirit, and Ronald Politan will still believe. Ronald believed anyway. Mario believed anyway. Jadi when it's hopeless, we believe anyway. Okay, and then the verse says, deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do, but on what God said he would do. And so he was made father of a multitude of peoples. God himself said to him, you are going to have a big family, Abraham. Jadi Abraham dia tetap percaya, dia memutuskan untuk hidup tidak berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang tidak bisa dia lakukan, tetapi Abraham memutuskan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan yang akan Tuhan lakukan. Apa yang akan Tuhan lakukan? Memberkati, menjadikan Abraham bapa dari bangsa-bangsa. Jadi Abraham dia memutuskan, saya memutuskan mau percaya kepada perkataan Tuhan. So hope believes anyway. When everything was hopeless, believe anyway. Ada amin. Kalau ada sebuah kondisi yang kayaknya tidak mungkin, tidak ada pengharapan, tetap percaya kepada Tuhan. So Abraham believed anyway. Abraham's decision to choose to believe anyway was firmly grounded in the fact that God was able to do the impossible because of his previous experiences. And then his, previous generations. And this story gives us an anchor to believe in his word. Cerita Abraham ini memberikan sebuah jangkar yang kuat dalam kehidupan kita bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu, berarti Tuhan juga mampu melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bisa mengubah kehidupan dari Abraham, mengubah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Kita ada di dalam perjanjian Tuhan. Ketika kita dibenarkan menerima Yesus Kristus lewat darah Tuhan, kita menjadi bagian dari setiap janji firman Tuhan. Nah, bagian kita adalah untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sama yang mengerjakan satu hal yang luar biasa dalam kehidupan Abraham, itu juga adalah Tuhan yang sama yang mampu dan akan bekerja dalam kehidupan kita saat ini. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan yang memiliki pengharapan itu sendiri. Pengharapan kita taruh kepada Tuhan. So, let's remember that we are part of God's covenant through the blood of Jesus Christ. And the same God that fulfilled his covenant through Abraham is the same God that we have right now. Because he is the God of hope. And then remember also that God has given us his promises for us to experience it. Kalau Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan janji itu untuk kita alami. Ada amin, betul? Saya sering mengucapkan ini. Karena janji firman Tuhan itu memang diberikan untuk kita umatnya. Supaya kita masuk menjadi bagian dari janji firman Tuhan. Bukan hanya untuk satu hal yang bagus atau dihafalkan. Tetapi untuk kita bisa alami. Nah, kalau Tuhan bisa mengubah kehidupan Abraham, percaya bahwa Tuhan mampu mengubah kehidupanmu. If God can turn Abraham's life, he can turn also your life around, your situation around. In the book of Matthew chapter 19:26, the Bible says, with man this is impossible, but with God all things are possible. Kalau bagi manusia itu tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan
semuanya itu menjadi mungkin. So, when believing gets hard, when it is hopeless, believe anyway. Because hope believes anyway. Kalau kita dalam situasi yang susah untuk percaya, tetap percaya. Tetap percaya kepada janji firman Tuhan. Oke, yang kedua. Hope does not stop believing. Hope does not stop believing. Tadi tetap percaya dan kemudian kita nggak berhenti untuk percaya. Kalau kita memiliki pengharapan, berarti pengharapan itu jangan sampai berhenti untuk percaya. Pengharapan kepada Tuhan itu yaitu pengharapan yang terus menerus. Nah, ada sebuah cerita di dalam Alkitab kita, Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 29. Ini saya akan ajak saudara untuk baca beberapa firman Tuhan ya. Markus pasal yang kelima ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke 25 sampai 29. Markus kelima 25 sampai 29. Saudara bisa buka bahasa Indonesianya, saya akan bacakan yang bahasa Inggrisnya ya. 25 sampai 29 saya bacakan dari The Passion Translation. Now, in the crowd that day was a woman who had suffered horribly from continual bleeding for 12 years. Can you imagine? 12 years continual bleeding. I think all the woman knows about this and the man has no clue about this. Okay. Continual bleeding, it's not easy. For 12 years. She had endured a great deal under the care of various doctors, yet in spite of spending all she had on their treatments, she was not getting better, but worse. Papa saya pernah didiagnosa tahun 2001 atau 2000 gitu ya, bahwa ada stroke, kemudian perlu, kalau di Indo dibilangnya dibalon ya. Jadi si pembuluhnya itu menyempit, jadi perlu dibuka, di sini dipasang stand biasanya gitu. Jadi tek dibuka gitu, memang pakai balon sih beneran. Karena saya pernah di ruang operasi, jadi pakai ini ngelihat benar-benar dibuka, puk gitu, lancar lagi aja, udah gitu dipasang kawat, jadi si pembuluhnya nggak balik lagi gitu, canggih ya, jadi lancar lagi darahnya gitu. Waduh, waktu itu biayanya mahal sekali, dulu aja kalau nggak salah berapa 30 juta gitu tahun 2000 gitu, wah saya bilang duit dari mana ya. Udah second opinion, coba ke Bandung, ada satu dokter ahli jantung di Bandung, oke, ke sana. Ya puji Tuhan, jadi kata dokter itu nggak perlu, karena dalam kondisi Bapak nggak perlu, dan sampai hari ini Papa saya baik-baik, puji Tuhan sehat gitu ya. Tapi kan ada orang yang oke, misalnya, oh dokter ini bilang begini nih, udah vonis seperti ini, gimana kita second opinion, ke Bandung lah mungkin. Ada orang yang kalau diberkati dengan ada lebih, oke coba kita ke Singapura. Atau banyak yang ke Malaysia misalnya ya, karena pengobatan lebih bagus. Atau kalau masih kurang juga, kita ke Cina deh. Atau mungkin ke Amerika, Amerika kan udah alatnya canggih dan segala macam, itu bagus-bagus. Atau mungkin ke Eropa, dan jangankan ke Eropa kali, pokoknya dukun semuanya udah dijalanin kayaknya ya. Nah ini sama nih, wanita ini dibilang karena dia pendarahan yang terus menerus selama berapa tahun tadi? 12 tahun, saudara bayangkan, saya aja gak bisa kebayang loh. 12 tahun dan dia sudah menghabiskan segala yang dia punya. Jadi uangnya itu habis untuk merawat, untuk dia bisa sembuh. Tapi dia gak sembuh, dia udah ke dokter, berbagai macam dokter, various doctors. Yet in spite of spending everything that he had, and then for the treatments, she was not getting better, but worse. 12 tahun, mending kalau sama. Ini nggak sembuh tapi semakin buruk. Wah saya nggak tahu seperti apa gitu. And then verse 27, when she heard about Jesus' healing power, she pushed through the crowd and came up from behind him and touched his garment, actually his robe. For she kept saying to herself, if only I could touch his clothes, I know I will be healed. And as soon as her hand touched him, her bleeding immediately stopped. She knew it, for she could feel her body instantly being healed of her disease. Wow, ini perempuan ini nih, saya bayangkan ya, 12 tahun. Jadi selama 12 tahun, Alkitab katakan, dia tetap, apa nih kalau di dalam bahasa Indonesia, dia tetap mengatakan kepada dirinya, kalau saja saya bisa menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saya bayangkan mungkin baru pertama pendarahan nih, udah gitu 6 bulan, wah ini udah mulai khawatir nih.
6 bulan 1 tahun nih, 12 bulan, 1 tahun pertama. Nggak ada kesembuhan, ke dokter kemana-mana. Tapi dia bilang dalam diri saya, kalau saja aku bisa menyentuh, ketemu menyentuh jubah Yesus, aku akan sembuh. Nggak sembuh juga. 1 tahun setengah, bulan ke-13 misalnya, atau bulan ke-15, bulan ke-16. Kalau saja aku menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Sembuh nggak sembuh juga. Bulan ke-20 misalnya. Saudara mau saya terusin nih, bulan 21, 20 sampai 12 tahun nggak? Mau nggak? Lama ya, nanti udah keburu ngantuk. Kita dengernya aja capek, benar gak? Tapi 12 tahun, she kept saying to herself. Dia terus menerus, tidak berhenti. Dia katakan kepada diri dia selama 12 tahun. Bahwa kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku akan sembuh. Wow. So, hope does not stop believing. Pengharapan itu jangan sampai berhenti untuk percaya. Engkau percaya anyway terhadap firman Tuhan, tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan kemudian dalam perjalananmu, engkau tetap percaya, engkau tidak berhenti untuk percaya. Now this is the test of times, this is the test of faithfulness, the test of not losing hope in God. Ini adalah ujian untuk kita tidak hilang pengharapan kita kepada Tuhan, sumber pengharapan kita itu sendiri. Nah saudara, kalau engkau ada dalam situasi seperti ini misalnya, engkau perlu tetap setia kepada Tuhan. Engkau tetap persisten gitu. Engkau perlu tetap percaya kepada janji firman Tuhan. You've been praying to get better from your fever for example, and it's been 12 hours. But don't stop believing. You've been praying for a job, it's been 12 months. For example, but still don't stop believing. You've been praying for your marriage, for your husband, for your wife, for your children to change. But don't stop believing in the promises of God, in the power of God, in the faithfulness of God. You've been praying for this and for that, for so many things. But and it's been a while, it's been so long, and you are still in the same situation, facing the same challenge. But just don't stop believing. Don't stop believing in the word. Don't stop believing in the promises of God. Don't stop believing in the God of hope. Because when you keep believing in God, the God of hope, and when you get to Him, when you touch Him, the power of His word will work in due time in your life. Saudara, ada banyak tantangan nih. Kita udah berdoa lama ya. Mungkin 12 jam belum sembuh-sembuh dari demam misalnya. Atau 12 bulan kita minta pekerjaan, belum dapat pekerjaan gitu. Puji Tuhan semuanya baik-baik. Atau saya udah 12 tahun mungkin berdoa untuk keluarga saya, untuk suami, untuk istri, kok gak berubah, untuk anak, untuk kenal Tuhan, untuk kembali mungkin ada yang kabur dari Tuhan, lari dari Tuhan. Kayaknya belum ada perubahan dan kondisinya kayaknya sama gitu. Ini perempuan ini 12 tahun, she kept saying to herself. Dia tetap memiliki pengharapan itu, dia tidak kehilangan pengharapannya. Dia tidak kehilangan iman dan dia katakan terus kepada diri dia, kalau saja saya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. So hope does not stop believing. Engkau memiliki pengharapan, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan, ada amin. Poin yang ketiga, ya, hope gives us strength. Pengharapan itu memberikan kekuatan. Pengharapan memberikan kekuatan. Nah kita akan lihat, kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 28 ya. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai ke-28 dari New International Version. 2 Korintus 11, 23 sampai 28. Saya bacakan dari NIV version ya. So, ini Paulus bilang begini, are they servants of Christ? I am out of my mind to talk like this, I am more. Jadi kalau ada orang bilang saya pelayan Kristus, aku lebih lagi nih. I have worked much harder, been in prison more frequently, been flogged more severely, and been exposed to death again and again. Udah mau mati berapa kali? 24. 5 times I received from the Jews the 40 lashes minus 1. 3 times I was beaten with rods.
Once I was pelted with stones, 3 times I was shipwrecked. I spent a night and a day in the open sea. I have been constantly on the move. I have been in danger from rivers, in danger from bandits, in danger from my fellow Jews, in danger from Gentiles, in danger in the city, in danger in the country, in danger at the sea, and in danger from false believers. I have labored and toiled and have often gone without sleep. I have known hunger and thirst and have often gone without food. I have been cold and naked. Beside everything else, I face daily pressure of my concerns for all the churches. Despite of everything, so Paul keeps serving God and keep building his God's people. Saudara lihat di sini, ini saya nggak ngerti kenapa Paulus kok hidupnya bahaya banget ya. Di laut bahaya, di darat bahaya katanya, di mana-mana bahaya. Kayaknya ini orang udah, kalau kita tahu ada nyawa kucing ada berapa ya, 9, 12 gitu. Ini nyawanya udah 22 lusin kali ya. Mau mati berapa kali, kapal karam. Waduh, saya kayak goyang aja kayaknya udah deg-degan gitu ya. Gimana nih, ini udah dilemparin batu. Waduh kayaknya nyawanya udah banyak banget. Tapi saudara lihat, apa yang membuat Paulus tetap berjalan loh. Tetap melayani Tuhan. Oh saudara, wah saya tuh kalau dengar cerita tentang misionaris ya, waduh luar biasa. Pastor Evert pernah di sini, itu ya banyak cerita yang seperti itu. Bahwa waduh syukur waktu itu Tuhan bicara gitu. Jadi mereka mau kirim orang tapi ada impresi yang kuat. Orang itu gak pergi kirim dengan orang lain. Ternyata orang itu udah ditungguin mau dibunuh ternyata. Tapi nah itulah, di dalam Tuhan ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk terus berjalan, untuk kita boleh terus ya menjalani kehidupan kita terlepas dari apa yang sedang kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tujuan dalam hidup kita itu bukan untuk memiliki kehidupan yang baik loh. Kalau tujuan memiliki kehidupan yang baik, Paulus salah dong. Tapi tujuan hidup kita itu untuk menggenapi rencana Tuhan, betul ya? Nah, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, well itu pun masih oke. Hal-hal yang berat masih bisa. Hal-hal tapi yang membahayakan nyawa kita, nah mari kita ingat kembali bahwa semuanya ini kita perlu lakukan dengan setia dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Selalu akan ada kekuatan dari Tuhan kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan kita. Jadi saudara, kalau dikatakan, waduh kehidupan saya ada padang gurun saat ini, tadi Tia share ya. Engkau mungkin memiliki padang gurun di dalam kehidupanmu. Dan padang gurun itu gak gampang. Tapi pengharapanmu perlu ditaruh kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan untuk engkau boleh terus berjalan di dalam padang gurunmu. Mungkin kau sedang Tuhan uji atau mengalami cobaan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka akan ada kekuatan dari Tuhan. Nah Roma pasal 8 ayat 23 sampai 25 katakan seperti ini. Not only so, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. Jadi ini berbicara tentang kita ini sebenarnya rindu sekali untuk menantikan hari di mana kita bisa bersatu dengan Tuhan gitu ya. Kita masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Nah ayat 24, for in this hope we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what they already have? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. So in the blue line, for in this hope we were saved. Paulus bilang bahwa hanya karena saya punya pengharapan, saya ini diselamatkan. Saya diselamatkan, Tuhan bekerja dan saya bisa terus berjalan. Jadi pengharapan saya ini bukan kepada manusia, kepada apa yang bisa dilihat. Tetapi apa yang tidak terlihat, yaitu janji Tuhan dan apa yang Tuhan katakan bahwa dia akan lakukan. Disitulah Paulus dia menemukan kekuatan dia. Jadi meskipun sekali udah mau mati nih, udah dilemparin batu, tetap dia masih bisa kuat loh. Mentalnya kuat. Dia gak berhenti, aduh kayaknya kalau melayani Tuhan kok gini-gini amat gitu ya. I didn't sign up for this. Nah, kenapa? Karena kita pikir wah
kita udah gak punya kekuatan nih. Gak punya kekuatan untuk terus berdiri, terus berjalan, berlari, melayani Tuhan. Tapi ternyata Paulus dia menemukan kekuatannya di dalam Tuhan yang hanya tersedia di dalam Tuhan sumber pengharapan itu sendiri. Paul found his strength in the hope that is available only in the Lord Jesus Christ. And I think that should be the attitude of every followers of Christ, of every believers. It is not about, what we experience, but it is all about fulfilling God's calling in our life. And in the journey, we have hope in Jesus Christ, our strength, our deliverance, our Savior. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, dalam perjalanan kita, pengharapan kita itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus, di mana di dalam Dia ada kekuatan, ada kelepasan, ada keselamatan yang dari Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 dan 30-31 dikatakan seperti ini. Even if I won't be freed in this world, I will be free in eternity. Even youth grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Wah, ini jadi satu sesi khotbah sendiri sebenarnya nih. Buat mereka yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Sehingga mereka akan seperti burung Raja Wali yang naik semakin tinggi. Mereka tidak akan lelah, mereka tidak akan capek gitu ya. Ketika mereka berjalan, tapi mereka ketika ada badai seperti burung Raja Wali. Bukannya turun, tapi dia akan mengembangkan sayapnya dan naik lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena ada kekuatan di dalam Tuhan. Kuncinya apa? Those who hope in the Lord will renew their strength. So hope gives us strength. Kalau engkau perlu kekuatan, engkau lemah, kembalikan pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan taruh pengharapanmu di dalam hal-hal yang lain, tapi hanya kepada Tuhan kita sumber pengharapan sejati. Oke. Yang keempat, hope is louder than the crowd. Ini pengharapan ini lebih keras dari crowd, dari orang-orang yang ada. Konteksnya apa? Nah kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-20, ini bercerita tentang ada dua orang buta ya. Saya mau bacakan kembali ya. Kita buka Alkitab kita, Matius 20 ayat yang ke-29. Saya baca dari The Passion Translation. Matius 20 ayat 29 sampai 34. Tuh. Judul perikopnya, Two Blind Men Healed, dua orang buta disembuhkan. As Jesus approached Jericho, an immense crowd gathered and followed him. Banyak orang tuh kumpul dan mengikuti dia. And there were two blind men sitting on the roadside. When they heard that it was Jesus passing by, they shouted, "Son of David, show us mercy, Lord." And those in the crowd scolded them and told them to be quiet. But the blind men screamed out even louder, "Jesus, Son of David, show us mercy." So Jesus stopped and had them brought to him. He asked them, "What do you want me to do for you?" They said, "Lord, we want to see. Heal us." Jesus was deeply moved with compassion toward them, so he touched their eyes and instantly again they could see. So Jesus said to them, "Your faith has healed you." And all the people praised God because of this miracle. And the two men became his followers from that day forward. Nah, sebenarnya kasih Tuhan, jadi dua orang ini nih, mereka duduk karena mereka buta. Ya gak mungkin main bola gitu ya, lari-lari. Terus mereka ngedenger nih, ada Yesus nih lewat. Orang banyak. Tadi dibilang orang itu berkumpul dan mengikuti Yesus. Wah, apalagi kalau ada orang yang terkenal gitu kan, pasti gak akan silent ya. Kita gak akan ngikutin, kita bukan lagi ibadah gitu. Itu orang pasti ribut. Wah Yesus, oh Yesus, wah ada yang bersorak-sorak, ada yang mungkin minta tanda tangan gitu, segala macem lah pokoknya. Nih, jadi kan ribut sekali nih. The crowd is loud. Tapi ketika orang ini, dua orang ini mendengar ada Yesus, mereka teriak katanya. Mereka teriak
dengan keras bahwa Yesus, Yesus gitu. Sembuhin kami gitu. Tapi saudara lihat tadi bahwa ketika orang-orang the crowd itu mendengar mereka teriak, mereka ini mencoba untuk mendiamkan mereka, mendiamkan dua orang ini. The crowd scolded them and told them to be quiet. Shh, diam, be quiet gitu. Kamu siapa? Karena mungkin kan secara kasta mungkin atau apa ini orang yang kayaknya ya orang yang buta lah, orang yang tidak baik lah istilahnya. Nah mereka teriak jadi mau didiamkan. Tetapi now lihat di sini ya, the blind man screamed out even louder. Mereka teriak lebih keras lagi. Wah, udah disuruh diem, ini kayaknya kalau orang-orang, saya jadi orang yang nyuruh diem, ini kurang ajar banget ya kayaknya. Udah disuruh diem, udah buta, kayaknya mungkin sama saya disentil hidungnya kali. Diem mengapa ya? Gitu kan dia gak bisa balas juga gitu. Jadi orang udah kesel. Nah tapi saudara lihat attitude dari orang buta ini. Mereka gak diem. Mereka bahkan teriak lebih keras lagi. They scream aja udah teriak. They scream out even louder. Nah saudara, siapa crowd itu? Crowd itu apa sih? Atau crowd itu siapa? Who or what is the crowd? Now the crowd is this. Someone or something that is trying to keep you away from Jesus, trying to keep you away from reaching Jesus, from hearing His voice, and from experiencing His power. The crowd itu adalah orang-orang di sekitar kita atau apapun yang kita miliki dalam hidup kita yang mencoba untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Yang mencoba untuk membuat kita diam, kita tidak berteriak kepada Tuhan, tidak meminta tolong kepada Tuhan. Yang mencoba untuk menghalangi supaya kita tidak mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Nah itu adalah the crowd. Mungkin karena situasi yang kau alami, engkau berpikir bahwa oh ya udah pada akhirnya engkau menerima kehidupanmu seperti ini. Ya saya sudah seperti inilah nasib saya. Saya tidak bisa berubah lagi. Dia tidak bisa berubah, pastor. Aduh susah. Dia memang udah gitu orangnya, saya udah coba, udah doain, gak bisa. Jadi seolah kita menerima tanda kutip nasib kita. Tapi saudara, once again, when the crowd is loud, you need to be louder than the crowd. Saudara dapetin ya. Maksudnya apa? Ketika ada orang-orang, ada situasi yang berusaha mendiamkan engkau, mengambil pengharapanmu seperti api yang mungkin sehingga pengharapanmu itu disiram air atau pakai fire extinguisher, pengharapanmu itu hilang. Nah engkau perlu lebih keras lagi berteriak. Engkau perlu lebih keras lagi memanggil nama Tuhan. Engkau perlu lebih gigih lagi untuk mencari Tuhan dalam kehidupanmu. Karena disitulah ketika engkau mendapatkan Tuhan, ketika engkau menyentuh Tuhan, dalam arti apa? Engkau mendapatkan firman Tuhan secara pribadi. Janji firman Tuhan yang khusus terbuka untuk dirimu. Di sanalah firman Tuhan bekerja dan engkau akan menerima bagian dari janji firman Tuhan. Nah saudara, doubt, keraguan-raguan itu menghalangi kita untuk kita bisa terus maju. Doubt will stop you from moving forward. Thinking, well, this is my condition. I just accept my condition. There is no hope for me. You know, there's no hope. It's been a while. It's been quite a long time. I cannot change. He cannot change. She cannot change. Well, there's no hope. But you know, the two blind men got healed as they shout their faith and put their hope in Jesus. So once again, the two blind men got healed as they shout their faith and put their hope in Jesus. Dua orang buta ini mereka disembuhkan kapan? Ketika mereka berteriak menyatakan imannya kepada Tuhan dan mereka menaruh pengharapannya di dalam Kristus Yesus. Mereka disembuhkan. So when the crowd is loud, you need to be louder than the crowd. It means shout to Jesus and keep on shouting. Keep praying, keep asking, keep calling His mighty name. Keep searching on the promise of God for you and your specific situation that prove that God does care about you. So when your doubt is loud, you have to be louder than your doubt. When the crowd is loud, you have to be louder than the crowd. Overcome your doubt, overcome the crowd by putting your faith in Jesus. Put your hope in Jesus Christ. Ada amin, Bapak Ibu Saudara. Lebih lagi cari Tuhan.
Bukan berarti kita teriak-teriak dalam berdoa ya, tapi lebih gigih lagi, terus cari Tuhan. Dapatkan firman Tuhan, engkau akan mendapatkan janji kebenaran firman Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. So yang terakhir, 1 Samuel pasal yang pertama ayat 9 sampai 18. Last but not least, hope prays anyway. Hope overcomes resentment. This is from the story of Hannah. 1 Samuel pasal yang ke-1 ini di depan mungkin bikin PowerPoint-nya udah malam ya, jadi kok jadi mundur 9 ke 8 gitu. Maksudnya 9 sampai 18 gitu ya. Udah ngantuk jadinya. Kurang satu angka aja. Oke. Dibilang begini ya, ini Hana berdoa untuk punya anak gitu. Jadi si Hana ini dia dijelek-jelekan lah. Dengan ya dulu kan ada dua wanita gitu. Jadi dia karena nggak bisa punya anak dijelek-jelek, dibully dan lain sebagainya. So, saya bacakan. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Eli the priest was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. And she made this vow, "O Lord, my heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair will never be cut." As she was praying to the Lord, Eli watched her, seeing her lips moving but hearing no sounds. He thought that she had been drinking. "Must you come here drunk?" he demanded. "Throw away your wine." "Oh no, sir," she replied. "I haven't been drinking wine or anything stronger, but I am very discouraged. I was pouring out my heart to the Lord. Don't think that I am a wicked woman, for I have been praying out of great anguish and sorrow." Then in that case, Eli said, "Go in peace, may the God of Israel grant the request you have asked for him." "Oh, thank you, sir," she exclaimed. Then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Nah, jadi Sarah nih, Hana dia ya seperti tadi dia dibully gitu karena nggak punya anak, kamu nggak bisa punya anak lah, begini. Terus dia di sini dibilang bahwa Hannah got up and went to pray, and then Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. Jadi waktu dia berdoa tuh dia menangis. Menangisnya bukan karena terharu, tapi karena dia sakit hati. Dia merasakan satu beban yang berat karena apa yang dia terima dari orang-orang di sekitar dia. Bahkan sudah perhatikan ketika dia berdoa, Imam Eli ini yang ngeliat karena mungkin salah berdoa. Imam Eli bilang, kan gak kedengeran ya, cuma mulutnya goyang-goyang. Imam Eli bilang, kamu mabok apa ya coba gitu. Terus Hannah bilang, "Enggak, saya enggak mabok. Saya lagi menyatakan isi hati saya kepada Tuhan. Saya sedang berdoa kepada Tuhan." Gitu. Saya menyatakan apa yang saya alami, perasaan saya kepada Tuhan. So, sebenarnya kasih Tuhan, seringkali memang dalam kehidupan kita dan saya lihat kita tidak terlepas dari situasi seperti ini ya. Yang namanya kecewa. Karena kita perasaan, sebagai manusia kita punya perasaan. Pastor juga manusia, jangan lupa loh ya. Setiap kita manusia. Punya hati, punya apa? Punya rasa, punya hati, semua juga. Yang punya restoran juga, yang serve di restoran serve kita punya rasa, punya hati loh. Ya semuanya gitu, jangan kita pikir enggak ini mah robot itu semuanya. Nah maksudnya apa? Seringkali ya kita tanpa sadar kita dibully orang, kita digosipin orang, benar nggak? Kita dikecewakan orang, yang membuat kita marah, kita pahit, kita kecewa, kita begitu berbeban berat gitu ya. Atau membuat kita sedih yang mendalam, luka yang sakit di sini benar-benar sakit gitu. Atau di dalam terjemahan ini dikatakan broken hearted and grief. Jadi si Hannah ini dia benar-benar kayaknya dia kecewa sekali gitu, sakit sekali sampai dia berdoanya tuh nangis kepada Tuhan karena dia saking kecewanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dalam kondisi seperti itu tambah lagi, sepertinya Imam Eli nggak mengerti dia, gitu malah disangka mabuk. Nah bisa jadi juga kalau kita mau mencari pertolongan orang, orang justru nanti saya malah digosipin. Saya mengalami malah cerita, bukannya ditolong malah digosipin orang. Orang salah mengerti akan kondisi kita.
Nah, itu adalah kondisi Hannah pada waktu itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, you can see that Hannah chose to be vulnerable before God. And she brought a list of the facts of her situations, and she brought everything she felt about the facts in prayer. Hannah, dia membawa semuanya ke dalam doa. Dia membawa semuanya kepada Tuhan. Dia bawa tuh, Tuhan saya sedang begini. Saya kecewa, ini ngomongin saya, ngebully saya misalnya. Dan saya pahit, saya marah dan lain sebagainya. Dia bawa kepada Tuhan. Dia bawa semuanya kepada Tuhan di dalam yang namanya doa. Dia nyatakan kepada Tuhan. Nah, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia berdoa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau sedang, saya katakan kecewa gitu ya. Engkau mungkin berpikiran negatif bahkan. Saudara jangan bawa kemana-mana. Bawa kepada Tuhan. Bawa pengharapanmu. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan lewat yang namanya doa. Dan ketika engkau berdoa, ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan, pengharapanmu di dalam Tuhan itu akan mengatasi setiap kekecewaan. Mengatasi setiap kesedihan. Setiap sakit hati. Luka hati yang ada di dalam dirimu. Yaitu ketika engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan lewat yang namanya doa. So hope prays anyway. So when it hurts, when it's hard to believe, when the future seems dark, prayer is the place to go. And even it is the first thing to do. Because when you pray, you are connecting yourself with God, which is the source of hope. Engkau sedang kayak nge-charge dirimu, nyambungin lagi dengan Tuhan, dan di sanalah kekuatan penghiburan Tuhan itu bekerja di dalam setiap diri kita. So gereja Tuhan yang dikasih Tuhan, ketika kita lagi hilang pengharapan atau susah untuk percaya karena kondisi-kondisi tertentu, tetap semangat, jangan hilang pengharapan. Be encouraged, don't lose hope if you are in hopeless situation, even when believing gets hard. Untuk percaya susah, but still don't lose hope. Saya mau tutup kembali dengan satu firman Tuhan ini yang kita baca di awal. Yaitu Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. So that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Jadi biar Tuhan sumber segala pengharapan. Tuhan sebagai pengharapan kita. Itu memenuhi kita dengan apa yang namanya sukacita, bukan happiness loh. Because you can still feel joy even in hard times, in difficult situation. Fill you with joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Dengan pertolongan, dengan kuasa dari Roh Kudus, kita bisa tetap berada di dalam pengharapan dalam Tuhan. Dan sekali lagi pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. So Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita miliki sebagai orang percaya, yaitu pengharapan yang kuat, sauh yang kuat, yaitu pengharapan kepada sebuah sumber yang kuat. Mungkin hari-hari ini orang memiliki pengharapan mereka masing-masing, tapi mereka berharap kepada apakah orang, pemerintah, atau kepada uang mereka, kepada banyak hal. Tapi semuanya itu bukan satu hal yang solid, yang teguh. Bukan satu fondasi yang teguh. Hanya Tuhan kita yang teguh. Firman-Nya tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tersedia buat setiap kita. Mari kita boleh taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dan terakhir, kalau saya lihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, well, the story of hope does not stop in the Bible, but continues today, even today, through the lives of believers in the church. Contoh-contoh dari orang yang memiliki pengharapan itu tidak berhenti kepada orang-orang yang ditulis dalam Alkitab loh. Tapi hari-hari ini kita bahkan menjadi orang-orang tersebut. Kita mengalami kasih Tuhan, betul ya? Kita mengalami janji Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan. Beberapa dari kita bahkan mengalami mujizat dari Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah itu adalah sebuah bukti bahwa kita punya Tuhan yang hidup.
Dan bagaimana caranya? So saya mau encourage kembali. Tadi dari minggu ke minggu itu terus disampaikan tentang ada yang namanya carousel, bahkan doa bersama. Saya mau encourage untuk setiap kita boleh masuk di dalam kehidupan dalam gereja Tuhan. Bahkan setia di dalam gereja Tuhan. Karena di sanalah kita bisa selalu dikuatkan. Kita mendengar, kita melihat bagaimana kasih Tuhan, kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita bisa terus saling menguatkan, saling menyemangati, saling membantu, menopang satu sama lain. So, tapi dari semuanya ini, mari Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, taruh pengharapan kita kepada Tuhan. When believing gets hard, believe anyway. When believing gets hard, keep on believing. Apalagi tadi? When believing gets hard, well, you pray. You put your hope in God. Pray anyway. And then be louder than the crowd. Be louder than the situation. Be louder and shout, call upon His name. Tuhan yang boleh menyatakan dirinya kepada setiap kita. Oke, mari kita berdoa. Let's pray. Thank you Lord. Bapak mengucap syukur buat firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di